Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 31 Maret 2022 dengan episode Inverted Yield. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 8,1% menjadi minus 6,8%. Kemudian ada dari US ADP Employment Change yang turun dari sebelumnya 486K menjadi 455K. Kemudian ada dari US GDP Annualized Quarter over Quarter yang turun dari sebelumnya 7% menjadi 6,9%. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Nusantara Almazia Tbk atau NZIA yang meraih penjualan neto 100,42 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2021 naik dari penjualan neto 80,63 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk atau RBMS yang mencatat penjualan neto 44,54 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2021 naik dari penjualan neto 25,32 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Palma Serasih Tbk atau PSGO yang mencatat penjualan bersih 1,77 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2021 meningkat tajam dari penjualan bersih 930,50 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 IHSG ditutup menguat 41 poin atau 0,59% menjadi 7.053. Sektor teknologi, consumer and cyclicals, industrials, financials, properties and real estate, transportation and logistik, basic materials, healthcare bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing di seluruh pasar membukukan pembelian bersih sebesar 595 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari inverted yield. Imbal hasil obligasi US Treasury 2-year untuk pertama kalinya sejak 2019 berhasil naik lebih tinggi dari imbal hasil obligasi US Treasury 10-year. Hal ini yang memperkuat pandangan dan persepsi baru bahwa kenaikan tingkat suku bunga The Fed mampu menyebabkan resesi ekonomi. Yield curve merupakan sebuah kurva yang menggambarkan imbal hasil dari beberapa obligasi yang dimana biasanya yield curve ini menjadi salah satu tools yang menggambarkan mengenai situasi dan kondisi perekonomian di masa yang akan datang. Biasanya yield curve dibagi menjadi 3 kurva normal, datar atau bahasa kerennya flattening yield curve, dan yang terakhir adalah kurva terbalik atau inverted yield. Kalau situasi dan kondisi di mana pelaku pasar dan investor yakin terkait dengan perekonomian suatu negara yang di mana sedang berada pada fase ekspansi dan kenaikan inflasi, kita akan melihat kurva normal. Dan ketika kita melihat flattening yield curve, itu artinya pelaku pasar dan investor melihat ketidakpastian perekonomian di masa yang akan datang, di mana ada yang namanya inverted yield atau kurva terbalik. Ini artinya bahwa pelaku pasar dan investor melihat bahwa perekonomian akan memasuki fase resesi ekonomi yang ditunjukkan oleh tingginya imbal hasil obligasi jangka pendek dan turunnya imbal hasil obligasi jangka panjang. Biasanya inverted yield ini menjadi sebuah saksi hidup dan cenayang pertama yang memberikan sebuah tanda terhadap siklus ekonomi. Ada 2 teori yang mendasari kurva ini, yaitu teori ekspektasi dan teori liquidity preference. Saat ini imbal hasil obligasi jangka pendek mulai terlihat lebih tinggi dari imbal hasil obligasi jangka panjang sehingga dapat diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mulai melambat, sehingga pelaku pasar dan investor melihat bahwa obligasi jangka panjang terlihat tidak menarik karena memberikan gagal bayar yang lebih besar tatkala perekonomian memasuki resesi. Tidak hanya membandingkan antara imbal hasil obligasi 2-year dan 10-year, namun juga imbal hasil obligasi 5-year dan 30-year juga terbalik minggu ini, dan ini merupakan sesuatu yang tidak pernah terjadi sejak tahun 2006. Saat ini pelaku pasar dan investor khawatir bahwa pengetatan kebijakan The Fed yang lebih kuat akan membuat konsumen mengurangi belanjanya dan aktivitas bisnis bukan tidak mungkin akan mengalami penurunan. Dengan perjuangan The Fed untuk melawan inflasi yang kian tidak terkendali, maka situasi dan kondisi saat ini sebetulnya memerlukan adaptasi yang tidak sedikit, sehingga mungkin dalam beberapa waktu yang akan datang ada dampak yang lebih besar yang mungkin akan terjadi.
Sejauh ini The Fed sudah menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 25 BPS dan tidak menutup kemungkinan pada pertemuan bulan depan The Fed akan menaikkan 50 BPS, apalagi persentase kenaikan sebesar 50 BPS sangat besar. The Fed sendiri mengatakan bahwa dirinya akan terfokus dengan imbal hasil obligasi hingga 18 bulan mendatang. Namun demikian, apapun itu tentu hal ini akan memberikan sisi yang berbeda terhadap persepsi pelaku pasar dan investor terhadap yield curve, yang dimana pelaku pasar meyakini bahwa ini akan menjadi sebuah tanda bahwa perekonomian akan melambat dalam beberapa tahun mendatang. Dan percaya atau tidak, biarlah waktu yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian cerita selanjutnya datang dari Ramadan. Jelang Ramadan, kepastian stok bahan pangan menjadi hal yang cukup krusial sebagaimana kebutuhannya yang meningkat. Ketidakpastian pasokan imbas perang Rusia-Ukraina di mana kedua negara tersebut merupakan penghasil sejumlah komoditas dan bahan-bahan pangan seperti migas, minyak sunflower, gandum, jagung, pupuk memberikan kekhawatiran terhadap pasokan global terutama bagi negara pengimpor komoditas dan bahan pangan tersebut di atas. Kekhawatiran imbas perang yang masih berlangsung diperkuat dengan pernyataan Direktur Eksekutif Program Pangan Dunia atau WFP, David Beasley, bahwa konflik telah menyebabkan kekurangan pangan dan lonjakan harga yang melampaui terhadap yang terlihat sejak Perang Dunia Kedua. Dampak dari kenaikan harga makanan, bahan bakar, dan pengiriman imbas konflik Rusia-Ukraina tersebut berpotensi meningkatkan pengeluaran bulanan program pangan dunia sebesar 71 juta US dollar atau 852 juta US dollar dalam setahun yang dapat menjangkau jutaan jiwa di Ukraina. Merespon hal tersebut, Kementerian Pertanian atau Kementan membentuk tim pengawalan dan monitoring terhadap ketersediaan bahan pangan selama Ramadan hingga Lebaran. Tak hanya ketersediaan saja, namun juga harga bahan pokoknya termasuk terhadap 12 komoditas utama. Neraca pangan nasional hingga Mei 2022 menunjukkan untuk beberapa komoditas seperti beras, jagung, dan kedelai masih diperkirakan surplus masing-masing sebesar 8,7 juta ton, 3,2 juta ton, dan 142,307 ton. Kami melihat bahwa ketersediaan pangan memegang peranan penting terlebih memasuki bulan Ramadan. Memang lonjakan harga akan cukup terasa, terlebih ketersediaan pasokan yang terganggu. Terpantau sektor konsumer dan cyclical mencatatkan return sebesar 1,84% per 30 Maret 2022 atau tertinggi kedua setelah sektor teknologi. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG berpotensi akan bergerak melemah terbatas dengan rentang pergerakan di 7010 hingga 7086. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari KLBF, kemudian yang kedua ada dari BRPT, dan yang ketiga ada dari UNVR. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari IPCM atau PT Jasa Armada Indonesia Tbk yang berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 137 miliar rupiah atau naik 70% dibandingkan tahun 2020 sebesar 80 miliar rupiah. Di sepanjang tahun lalu kinerja keuangan perusahaan tercatat tumbuh signifikan. Hal itu tercermin laba mencatatkan laba bersih sebesar 137 miliar rupiah atau naik 70% dibandingkan tahun 2020 sebesar 80 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 315 dan tingkat probabilitas sebesar 70%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 345 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Kemudian yang kedua ada dari Silo atau PT Siloam International Hospitals Tbk yang meraih pendapatan 9,38 triliun rupiah hingga periode 31 Desember 2021, meningkat dari pendapatan 7,11 triliun rupiah di periode yang sama tahun sebelumnya. Meningkatnya pendapatan yang dibukukan perusahaan di tahun lalu sebesar 9,38 triliun rupiah dari sebelumnya sebesar 7,11 triliun rupiah pada tahun 2020 tentunya memberikan kontribusi meningkatnya laba bersih yang dibukukan tahun 2021, di mana laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk mencapai 674,12 miliar rupiah, meningkat dari laba 116,16 miliar rupiah di tahun sebelumnya. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 7.000 dan tingkat probabilitas sebesar 60%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 6.450 dan tingkat probabilitas sebesar 80%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id.
Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.